Mohon maaf, untuk simposium yang keempat akan dipandu oleh moderator kita, Dr. Andi Zainal, SPPD KGEH Finasim. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Dr. Andi Zainal, SPPD KGEH Finasim, lahir 10 Oktober 1944. Beliau memiliki riwayat pendidikan FKUI Medical Doctor tahun 1969, FKUI Private Internal Medicine tahun 1975, FKUI Consultant of Gastroenterology dan Hepatologi pada tahun 2004, dan terakhir Fellow of Indonesian Society of Internal Medicine pada tahun 2009. Posisi beliau saat ini sebagai dosen senior Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan sudah makan semua dan tidak ngantuk. Pada siang hari ini atau mungkin terakhir ya, keren Pak ya. Ada dua pembicara pakar kita, satu Dr. Arles SPPD KGH Finasim, yang kedua Dr. Dasrin. Apakah beliau sudah ada di tempat? Sudah ada? Ada Pak. Ada? Sudah ada Pak. Ada. Kalau sudah ada silakan Pak, di sini Pak, maju sini Pak. Ya. Duduk sini aja Pak supaya kelihatan. Kalau nggak kelihatan. Ya. Memang segmennya berbicara. Ya. Kita persilakan presentan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejawat, senior sekalian. Siang ini saya akan membawakan suatu topik yang hampir sama juga dari pagi ya, GERD dengan penanganan dengan PCAP juga, tapi ini yang satu lagi Ecoprazan, jadi kayak dagang obat. Ya, slide. Jadi ini outline-nya, diagnosis ya, baca sendiri aja dulu. Definisi klasik GERD, definisinya ya, GERD adalah kondisi yang terjadi akibat reflux ya, isi lambung ke dalam esofagus, orofaring dan atau saluran pernapasan yang menyebabkan gejala, mengganggu dan atau komplikasi. Dari hasil pemeriksaan endoskopi ya, GERD ini endoskopi saluran cerna, pemeriksaan dan histopatologi, kita membagi GERD ini dalam non-erosive reflux disease, kemudian esophagitis erosif, dan Barrett esophagus. Yang paling banyak adalah NERD sampai hanya 60-70%. Kedua adalah esophagitis erosif, dan yang kita harus hati-hati walaupun nggak begitu banyak angkanya, itu Barrett esophagus. Nah, inilah prevalensi GERD di dunia ini. Kita lihat bahwa di Asia Tenggara tempat kita tinggal ya prevalensinya 6,3 sampai 18,3%. Tapi tadi pagi kan saya sudah mengutarakan juga bahwa prevalensi di Indonesia kisaran 9, berapa persen. Itu kalau kita penelitian yang dilakukan oleh Murdani dan kawan-kawan. Kemudian SAM dan dalam penelitian GERD questionnaire mendapatkan angka 56,7%. Tetapi bahwa GERD questionnaire tidak bisa juga dipegang karena dalam arti kata bahwa fungsional heartburn pun akan masuk ke sana. Jadi seperti tadi saya katakan bahwa kadang-kadang kalau PIS kita gagal, kemungkinan besar itu adalah suatu fungsional heartburn. Jadi kalau GERD dengan pemakaian GERD-Q itu emang angkanya jadi tinggi, 57,6%. Nah, manifestasi klinis GERD ada esofagial dan ekstraesofagial. Tadi pagi juga sudah diutarakan. Yang esofagial yang paling utama adalah adanya heartburn, terbakar, dan rasa reflux yaitu pahitnya di kerongkongan. Kalau ekstraesofagial, jawab mungkin udah tahu semua, ada batuk, sesak, serak, kemudian ada disfagia, kemudian
adanya sinusitis dan ada erosi pada gigi. Nah ini faktor risiko GERD, kita tahu semua juga, merokok, hiatal hernia, obesitas, kehamilan jelas peningkatan tekanan intraabdominal, ya, diabetes mellitus, Sjogren syndrome. Kalau penyakit kesehatan ini sebenarnya berhubungan dengan fungsional heartburn, jadi nggak GERD. Diagnosis dan pelaksanaan GERD, keluhan klasik adalah heartburn dan atau regurgitasi yang terjadi 2 episode atau lebih dalam 1 minggu, dapat dikatakan sugestif GERD. Ini yang paling banyak yang keluhan yang dirasakan pasien adalah terbakar dan asam di sini. Pemeriksaan penunjangnya yaitu uji PPI test 2 minggu. Jadi dengan dosis optimal kita berikan PPI dilakukan sebelum endoskopi. Jadi seperti kita tahu, seperti saya tadi katakan bahwa jangan langsung endoskopi dulu. Jadi berikan dulu PPI test kalau memang dia curiga suatu GERD. Jika gejala menghilang dengan PPI dengan dosis selama 2 minggu, maka diagnosis GERD ditegakkan. Jadi itu harus lakukan PPI test. Jadi jangan kita lakukan endoskopi langsung. Kedua, dalam peresepan obat pun begitu juga. Jadi jangan kita resepin obat seminggu. Oh curiga GERD langsung aja 2 minggu kasih. 2 minggu datang ya. Nah, kalau kita di sini nggak punya fasilitas PHI bedan segala macam. Kalau di center-center yang ada PHI bedannya bisa dilakukan PHI bedan 2 minggu. Kalau dia nggak membaik, boleh di PHI bedan atau 2 minggu membaik nggak? Membaik lanjutin sampai 8 minggu untuk GERD tersebut. Nah kalau 8 minggu dia misalnya membaik, nah baru kita mau switch kah atau mau di on demand. Jadi kalau refraktor baru kita lakukan pemeriksaan PHI bedan atau pemeriksaan endoskopi dan lain-lain sebagainya. Endoskopi lini pertama pemeriksaan diagnostik pada pasien dengan gejala dan tanda bahaya. Jadi kalau ada alarm sign seperti adanya hematomesis, penurunan berat badan, disfagia yang mendadak, umur muda 45 yang timbul mendadak pada umur 45 tahun, itu ada indikasi untuk segera dilakukan endoskopi. Kalau esofagoglambarium dibandingkan dengan diametri, ini spesifitasnya sangat rendah. PH-metri pada GERD refraktor atau GERD dengan gejala atipikal. Jadi pH-metri ini seperti saya katakan, saya punya berapa 20 kasus, ada yang GERD ngeluh terus. Dok, gimana nih makan obat nih PPI yang selalu saya kirim ke Dr. Amanda di RCM. Itu pH-metrinya rata-rata yang saya kirim itu nggak ada yang GERD tuh, Dr. Andi. Jadi banyak tuh yang kirim yang dapat 20, paling ya 2/3-nya itu pasien fungsional heartburn aja. Jadi itu yang GERD-nya itu ya yang benar-benar asam sendiri ya nggak banyak. Karena juga reflux itu kan kalau kita tahu dari duodenogastro juga basah juga bikin reflux juga. Histopatologi dilakukan pada GERD refraktor dengan kelainan mukosa esofagus pada endoskopi SCBA. Curigaan komplikasi adanya Barrett esophagus atau adenokarsinoma. Ini penjelasan GERD, terapi farmakologinya dulu kan kita pakai PPI, kemudian A2 reseptor antagonis, kemudian yang sekarang kita dengan era yang baru ini adanya suatu PCAP yang hari ini kita bahas. Kemudian juga bisa dipakai, diberikan baclofen, yaitu masker relaksan, prokinetik, alginat, dan rebamipin. Ini PCAP ini potassium competitive acid blocker, golongan baru pada terapi suplai asam. PCAP menjadi pilihan penanganan pasien dengan esophagitis reflux derajat ringan maupun berat dan tercantum dalam pedoman pengobatan penanganan GERD di Jepang. Contoh PCAP antara lain salah satunya yang sekarang kita bicarakan adalah tegoprasan. Onset kerjanya cepat ya, setengah sampai 1 jam.